Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Abelard, NPM 222102009 dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Fauzan, dan juga Prabu. Materi makalah kelompok kami judulnya yaitu tentang hudud, kisos, dan juga tazir. Pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Hukuman hudud wajib dikenakan pada orang yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Adapun jenis-jenis hudud yaitu berikut adalah jenis-jenis hudud yang patut diwaspadai oleh umat muslim. Had al-khamar, had zina, had al-qazi, had al-sarikah, had al-baki, had al-hirabah. Had al-khamar yaitu hukuman orang yang minum khamar. Had zina yaitu hukuman zina, ditegaskan untuk menjaga nasab dan keturunan. Hal ad-qazi, hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Had as-sarikah, hukuman pencuri. Had al-baki, hukuman pembangkang. Dan had al-hirabah, hukuman para perampok. Dan terakhir had al-ridah, hukuman orang yang murtad. Adapun macam-macam dari hudud yaitu hudud yang termasuk hal Allah dan hudud yang termasuk hak manusia. Pengertian kisos. Kisos secara bahasa merupakan kata turunan dari kosa, yakusu, kosan, wa kosesan, yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti, dan membalas. Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur di dalam bukunya Lisan al-Arab menyebutkan yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan. Seperti membunuh dibalas dengan membunuh, hukuman mati seperti ini disebut kisos. Karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan kisos tersebut. Syarat-syarat kisos. Pertama, orang yang terbunuh dilindungi darahnya. Apabila yang dibunuh adalah orang kafir harbi, orang yang zina muhsan, atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggung jawab, tidak dikisos dan tidak membayar diat, sebab mereka adalah orang yang tersia-sia darahnya. 2. Baligh. Hukum kisos tidak dikenakan terhadap anak kecil, karena anak kecil tidak layak dikenai hukuman sampai anak kecil itu dewasa atau baligh. Dikarenakan menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan ikhtiar. 3. Berakal. Begitu juga bagi orang gila dan orang yang perkembangannya akalnya terganggu atau idiot, karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif syar'i dan mereka juga tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas. Adapun orang yang mabuk karena minum minuman keras dan dilakukan dengan sengaja harus dikenakan hukuman kisos apabila ia membunuh pada saat membunuhnya itu. 4. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih. Seandainya ia dipaksa berarti hak miliknya tercabut.
Tanggung jawab tidak dibebankan terhadap orang yang hilang hak memilihnya. Syarat ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, kecuali Imam Zufar. Dengan demikian, menurut mereka tidak ada hukuman qisas bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Adapun menurut jumhur ulama termasuk Zufar, orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dikenakan hukuman. 5. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh. Orang tua tidak dikisos sebab membunuh anaknya atau cucunya sekalinya disengaja. Berbeda bila mana anak membunuh salah satu dari orang tuanya, maka secara konsensus ia wajib dihukum mati. Ya. Keenam, pembunuh dan terbunuh sederajat. Kesamaan derajat ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. Orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak dikisos, karena dalam hal ini tidak ada kesamaan derajat antara yang membunuh dan yang dibunuh. 7. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum qisas atasnya. Orang lain membantunya dalam pembunuhan. Di antara orang-orang yang tidak wajib terkena hukum qisas, apabila dalam suatu pembunuhan terjadi kerjasama antara orang yang membunuh kesengajaan dan orang yang membunuh kesalahan, atau orang mukallaf dengan binatang buas, atau orang mukallaf dengan orang bukan mukallaf seperti anak kecil dan orang gila. Sebagaimana gantinya mereka membayar diyat karena adanya keraguan yang dengannya hukum had bisa terhapus. 8. Pembunuhan olah massa atau kelompok orang. Sekelompok orang yang membunuh seorang harus dikisos, dibunuh semua. A. Sebab gugurnya hukum kisos. Yang pertama, hilangnya objek kisos. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, perdamaian. Yang keempat, diwarisnya hak kisos. Yang pertama, hilangnya objek kisos. Objek kisos dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa atau nyawa pelaku pembunuh. Apabila objek kisos tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman kisos menjadi gugur. 2. Pengampunan. Pengampunan kisos diperbolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan dengan secara lisan atau secara tertulis. 3. Perdamaian. Perdamaian, pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari diyat. Dan orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas kisos dan pemaafan. Yang terakhir, keempat, yaitu diwarisnya hak kisos. Kisos juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga karena adanya wali korban yang menjadi pewaris hak kisos, seperti pembunuh yang meninggal dunia. Terus pengkisosannya digantikan oleh ahli waris seperti anaknya. Terakhir yaitu tentang tazir. Pengertian tazir secara etimologis, tazir merupakan masdar dari yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti yakni menolong atau menguatkannya. Adapun pengertian tazir secara terminologis adalah hukuman pelajaran atau dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syar'i. Seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain tetapi bukan menuduh atau orang lain berbuat zina. Tazir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud, namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud. Bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk tazir berupa hukuman mati. Dengan demikian, tazir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Oleh karena hukuman tazir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadis, maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa tempat. Menurut Imam Hanafi, tazir adalah hukuman atau sangi yang bertujuan memberikan pengajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulanginya lagi. Menurut beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat kami simpulkan bahwa tazir adalah
bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh syara. Akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau ulil amri. Ta'zir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Maka untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nas keagamaan secara teliti, baik, mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara. Jenis-jenis ta'zir. Jenis-jenis ta'zir yaitu dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia. Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum. Jenis-jenis jarimah ta'zir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan, dan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan, dan kerusakan akhlak. Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada ulim amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Demikian presentasi dari saya, kelompok 12. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.